ini kan belum selesai. Ini ada khawatiran apa sih? Oh ya, warga kumpul di sini memang ada satu kekhawatiran karena apa? Karena pada tanggal 8 Oktober pernah terjadi satu peristiwa di sini sampai ada masyarakat pemilik tanah dibacok. Pada waktu itu mereka kelompok itu berkumpulnya di bawah tenda dan tenda itu adalah tenda militer. Ketika masyarakat melihat ada latihan, mereka khawatir. Nah, jangan-jangan peristiwa dulu terulang kembali. Tapi ketika saya mencari informasi, ternyata latihan militer hari ini adalah latihan resmi. Iya. Momen ini khawatir takut dimanfaatkan orang punya Dimanfaatkan orang kepentingan karena apa? Karena ada juga informasi bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Bandung itu pernah melakukan eksekusi tanah di Jakarta di Kemayoran pada saat TNI mengadakan latihan militer. Nah, karena di sini juga isu-isunya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung mau melakukan eksekusi, kebetulan di sini juga ada latihan militer, kecurigaan itu makin menjadi. Tapi saat ini sudah tidak resah lagi karena ada penjelasan dari teman-teman yang sedang berlatih bahwa mereka ini resmi. Itu sudah tidak ada masalah lagi. Nah. Kembali kepada persoalan sengketa tanahnya ini Iya. sekarang sampai sejauh mana sih Pak? Sampai kok belum beres-beres ini, mungkin bisa jelaskan. Apa sih kendalanya? Sengketa lahan ini sebenarnya kalau dikatakan beres bisa. Kalau kedua belah pihak yang bersengketa itu duduk bersama, mau bahas bersama apa sih permasalahannya. Kalau masyarakat pemilik tanah bertahan karena apa, kemudian pihak sana bertahan karena apa. Karena selama 21 tahun ini tidak pernah ada pertemuan, tidak pernah ada komunikasi di antara kedua belah pihak, maka persoalan tidak akan pernah bertemu. Saat ini tiba-tiba saja kita dengar masyarakat mau dieksekusi. Padahal yang menggugat itu adalah saya sendiri yang mewakili masyarakat, hanya 48 orang, 49. Dari 344 orang. Artinya 290 sekian orang itu tidak ikut gugat dan tidak ikut menggugat. Nah, dalam putusan pengadilan, kalau semuanya yang kami gugat 70 hektar kurang lebih, yang dikalahkan itu 350 hektar. Saat ini mau dieksekusi. Artinya masyarakat yang tidak menggugat, digugat, tidak ikut sidang kok kalah. Artinya mengambil tanah-tanah orang yang tidak ikut masalah, tidak ikut keputusan, tidak ikut menggugat. Ini yang masyarakat akan bertahan habis-habisan. Apalagi tanah masyarakat yang dulunya sudah pernah perkara, putusan PK, kok kalah lagi. Yang urusan PK, yang tidak pernah ikut lagi sidang di mana-mana, kok kalah juga. Abang menilai kendalanya apa sih sebenarnya sekarang? Saya tidak tahu ada belakang itu keputusannya. Padahal saat itu pihak masyarakat meminta untuk sidang lapangan, tapi pernah dikabulkan. Saat-saat sekarang ada sidang lapangan hanya dengan luas 2.500 meter. Sidang lapangan. Tapi dulu menggugat tanah 70 hektar nggak mau sidang lapangan. Putusannya seperti menyebut batasnya aja salah ini. Sekarang kita semua lihat, dia bilang batas sebelah timur itu KIC. KIC itu. Ini bukan KIC. Berarti Sam. Ini kan orang punya di kampung. Ini Taman Kenangan Lestari punya HGB, punya HGB. Total tanahnya Total tanahnya di dalam putusan itu 350. Padahal yang kami gugat 70 hektar. Nah, ini kontrolnya sebuah putusan. Abang melihat ini ada yang Pasti ada yang bermain. Kalau tidak bermain masa seperti itu. Dan kami sudah keberatan bahwa yang kami gugat hanya 70. 70 itu berdasarkan kuasa. Abang sudah melakukannya ke beberapa, sepertinya saya lihat sudah beberapa ini ya. Sudah sampai terakhir di PK. PK. Sudah sampai terakhir di PK. Sampai ke DPR Semua. RI, ya. Bahkan Nah, upaya ini sudah membuahkan hasil. kelihatannya pengakuan sudah mulai ada. Sudah ada. Dalam 20 tahun mereka selalu mengatakan itu tanah, itu bohong. Pada saat terakhir ini, dalam 1 bulan terakhir ini, saya bawa buku C, saya bawa DHKP asli, saya bawa SPPT asli, saya bawa semuanya. Baru sekarang mulai ada pengakuan. Saya merasa ini waktu tanggal 12 November di bedah kasus di Polda. Saya sampai pihak PT SAM sendiri kaget. Loh, selama ini enggak seperti itu. Saya bilang ini memang ada pihak yang untuk menyembunyikan ini. Bahkan ingin membasmi. Masih pakaian itu. Terus sudah ada titik terang untuk saat ini untuk bisa kali merebut itu. Kalau dari pertemuan ada kasus sekarang kami melanjutkan lagi, ada bedah kasus lagi di DPRI. Justru yang kami rasakan serangan di lapangan.
gencar. Tambah gencar, bukan mau menyelesaikan. Merampas semua. Merampas tanah rakyat semua. Siang mau melakukannya. Ini kalau melihat seperti ini berarti nggak Nah. bisa putus-putus. Jelas. Jelas. Tunjuk. Oke. Buku C desa yang sama itu termasuk LIPO. Iya, Kenapa beli di buku C? Kenapa ini tidak? Satu buku. satu buku. Namanya buku itu marga kaya, termasuk ini. Ini marga kayanya. Nah ini kan tidak mungkin. Dalam satu buku kok beda pelaksana. Apa undang-undangnya ada 2 dalam satu buku? Gak seperti itu kan. Langkahnya apa nih kira-kira? Ini ada perlawanan supaya seperti kalau ini bagaimana nih kalau seperti dilawan terus itu tidak akan putus-putus. Betul. Karena dari masyarakat maupun sebagai ya kuasa hukumnya seperti Kami masyarakat, jangankan sekarang, dari dulu pun yang namanya masyarakat siap berdamai, siap negosiasi, siap melepaskan tanah ini, karena rakyat bagaimanapun juga tidak akan mungkin, dia tidak akan mampu. Jadi siap, tapi artinya siap itu apa nih? Dibayar atau gimana? Apa oh iya dong, gimana? harus dibayar. Kalau tidak dibayar, ya udah nyawa aja yang lain. Tapi apa? Kalau boleh tahu keinginannya seperti apa? Harus itu berapa? Begini, jangan cerita berapa dulu, cara sebelah pihak. Bahwa ini adalah kawasan industri. Kami taat hukum. Tidak akan satu orang pun bertahan di kawasan. Kita akan serahkan. Tapi orang yang pas dengan negosiasi yang pas. Jangan pakai preman segala macam. Kami yang bela rakyat selama 20 tahun dicap sebagai preman. Ini datang kemarin bilang itu orang benar, orang pelawan itu. Ini kan nggak benar. Kita ini dicap preman coba. Saya rakyat ini nggak pernah. Malah saya yang bantu mereka. Melakukan upaya untuk perundingan lagi barangkali untuk menyelesaikannya supaya bisa ada solusinya. Melalui beberapa pihak termasuk pemerintah daerah, termasuk institusi Polri sudah menyampaikannya. Tapi memang masih berproses kemarin, akan saatnya nanti bertemu. Cuman saya juga tidak tahu saatnya kapan. Apakah ada korban dulu? Korban kemarin sudah ada, apa perlu apa lagi? Itu. Upaya yang tepatnya Iya. istilahnya Mas, Berpadu dengan situasi Mas, mestinya lebih cepat. lebih cepat ya. Para pihak yang merasa punya kewenangan untuk mengambil sikap yang pas dan cepat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih.
Ceritanya ini gimana ini mobil ini mobil Bapak nih? Iya, Ditabrak ditabrak sama bis. bis. Ceritanya gimana, Pak? Saya ganti ban, Iya. bahu kiri saya habis. Nah ceritanya gini, bis itu nyalip. Habis nyalip dia Nyaripnya dari mana? Kiri kanan? dari kiri terus yang satu lolos, Oh, duanya. dua. Satu lolos, yang satu lagi numbur sama saya digitu-gituin juga kan. Malah, woi, jebret aja. Saya sampai loncat ke pinggir. Gitu. Oh, jadi dia nabrak bagian kanan Bapak? Iya, Belakang kanan Bapak? belakang kanan saya. Jadi dia nyalip sebelah kiri, berusaha nyalip sebelah kiri? Iya, Terus kenceng nggak benturan kecepatan tinggi nggak itu Pak? ya ketan tinggi bis Pak. Bisma ya? Iya, Korban banyak waktu di mobil? ada banyak luka-luka. Luka-luka ya? 8 orang mah. Kejadian jam berapa Pak itu, Pak? Jam 5. 4:30 itu masih pagi ya? Iya. Nah, ini terakhir apa? Arah dari mana ke mana? Dari Cikampek Dari Pek mau ke Belagadung. Gadung. Kejadian di kilometer berapa? Kilometer 64. 64. Siapa namanya Pak? Pak Ade.